Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, sahabat Storymon ID. Malam ini saya ditemani oleh sahabat lama saya. Halo, saya Om Yu. Ya, Om Yunan ini sahabat lama saya yang udah cukup lama juga kita nggak ketemu ya Om ya. Alhamdulillah. Dan sekarang kondisi gimana? Sehat? Kondisi alhamdulillah sehat Kang. Justru karena memang sudah lama nggak silaturahmi, akhirnya hadir juga di sini bersama Kang Jaka, ngopi bareng, Alhamdulillah. ngudut bareng, ritual Alhamdulillah. bareng, jangan sampai lupa cerita bareng. Aduh. Udah lama kita nggak dapat apa ya istilahnya edukasi dari Kang Jaka. Yang insya Allah kemungkinan mungkin bisa juga nanti edukasinya buat teman-teman yang di sana. Sebetulnya kalau cari edukasi sih harusnya saya yang minta edukasi sama Om Yu nih. Karena yang lebih senior. Lebih muda. Silakan ngopi dulu. Ya siap. Di kopi dulu ya. Silakan. Begini Kang Jaka, Gimana Om Yu? udah lama nih Kang. Ya, oke. Bolehlah Kang sedikit cerita entah itu tentang cerita apapun gitu, tapi intinya ini tentang cerita yang terkait dengan mistis, karena kebetulan Storymon ID kan memang segmennya lebih dominan ke arah hal-hal yang spiritual, mistis. Kira-kira ada nggak Kang? Cluenya apa gitu? Ya, sebetulnya ada beberapa cerita yang bisa kita angkat yang di dalamnya tentunya mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya Om Yu ya. Salah satunya cerita yang mungkin saya mau angkat saat ini terkait dengan seseorang yang berburu angka togel. Oke. Kisah ini sebetulnya terjadinya belum lama ini Om Yu. Sekitar 1 tahun yang lalu, beberapa bulan sebelum pandemi. Ya, beberapa bulan. 2019 lah ya, karena Ya. pandemi itu kan di Februari. Betul. Di akhir-akhir 2019 lah ya. Itu. Salah satu teman, banyak banget usaha yang Kang Sukron lakukan ini nggak pernah berhasil, Om Yunan. Artinya usaha-usaha di sini ya coba cari formula-formula baru lah ya, usaha-usaha sampingan yang mungkin bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan dia, tapi ternyata berbagai macam usaha dia coba lakuin nggak juga berhasil untuk nutupin kebutuhan-kebutuhan dia. Sampai pada akhirnya mulai gonjang-ganjing di dalam rumah tangganya. Bahkan nggak sedikit barang-barang rumah tangga yang akhirnya terjual untuk menutupi biaya hidup dan untuk menutupi angsuran demi angsuran, tapi nggak bertahan lama. Akhirnya usaha itu benar-benar merosot dan tutup total. Semua aset dijual sama dia untuk menutupi hutang-hutang dia, tapi itu belum juga tutup. Dia mulai nggak nyaman di rumah karena memang nggak sedikit orang yang datang ke rumah, baik itu dari pihak debt collector maupun teman-teman yang dia punya hutang dan lain sebagainya. Belum lagi masalah rumah tangga ya yang bikin dia nggak nyaman. Pada akhirnya dia keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menyepi lah, gitu. Cari-cari petunjuk, cari-cari wangsit mungkin ya. Dalam perjalanan dia itu nggak sedikit orang yang dia temui, yang dia coba minta saran ke teman-temannya, mulai dari keluarga dekat, keluarga jauh sampai ke teman-teman dia coba datangi ya. Teman-teman semasa bisnis dia, semasa usaha dia, tapi nggak ada satupun yang kasih solusi. Tapi maaf nih Kang, sebelumnya Kang. Ini teman Kang sendiri. Ya betul, teman saya sendiri. Terus mengenai lokasi, kira-kira bisa disebutin atau enggak? Oh iya, untuk lokasi sebetulnya itu terjadi di daerah Brebes ya.
Walaupun aslinya beliau orang Sunda. Oh, gitu. Aha, beliau orang Sunda, tapi beliau tinggal di daerah Brebes. Itu. Nah, si Kang Sukron ini akhirnya berjalanlah dia ke arah tempat-tempat keramat. Di tempat keramat itu dia coba minta petunjuk, minta arahan, baik itu ke jamaah-jamaah atau para peziarah yang ada di situ, maupun juga ke Kuncen. Belum juga dia menemukan. Ada satu orang peziarah yang sempat bilang, coba aja tembusin angkat togel, Mas, gitu. Dia bilang gitu. Di salah satu tempat ziarah ya. Nah, saya nggak bisa sebutkan tempat ziarahnya di mana. Salah satu yang peziarah itu bilang, coba aja Mas tembusin togel. Karena kan ini masalahnya uang. Kalau uang harus dengan uang lagi. Betul ya Om Yu ya? Dia memang nggak biasa main judi juga. Ya, nggak terbiasa dia main judi, dia nggak ngerti. Gimana caranya? Ya kan sekarang banyak tuh online. Bisa Mas bikin akun gitu. Mas bikin akun togel, nanti juga Mas bisa pasang, tapi Mas harus deposito dulu. Dia bilang begitu ya. Nah akhirnya, ini singkat cerita, beliau pun akhirnya coba saran dari si peziarah itu. Dengan handphone yang dia punya, dia cari tahu lewat internet, akhirnya dia punya satu akun, dia deposit di situ, dia main-main, dia pasang-pasang. Tapi ternyata selalu nggak pernah tembus, karena memang dasarnya dia nggak ngerti tentang perjudian ya. Bukan Gitu. pemain ya. Betul, bukan pemain. Tapi karena Faktor X tadi, dia terjerumus ke dunia itu. betul. Dipaksakanlah sama dia gitu kan. Barangkali ini jadi solusi. Ternyata semakin menipis keuangan yang dia punya itu. Dia cerita ke salah satu tempat dia makan di siang hari, dan si yang empunya warung ini sempat ngomong, Pak, kalau mau tembus togel itu Bapak datang aja ke itu tuh, ke Mbah Ukim, dia bilang gitu. Mbah Ukim itu di mana? Nggak jauh Pak dari sini, masih di kampung sini juga, cuman di dalam. Itu. Oh gitu ya Pak, iya Bapak silakan ke sana, coba ngobrol-ngobrol, tapi Bapak minta maaf dulu sebelumnya, karena kalau orang baru belum tentu juga dia ngasih tahu, ya kalau memang jodoh siapa tahu Pak. Gitu. Akhirnya dia nggak panjang lebar, nggak buang-buang waktu, dia langsung meluncur lah menuju tempat Mbah Ukim tadi. Dia coba tanya ke penduduk di sekitar, akhirnya ditunjukkan, oh iya memang sudah terkenal juga ya nama Mbah Ukim itu. Ketemulah, singkat ceritanya ketemu sama Mbah Ukim itu. Di situ dia menceritakan ke Mbah Ukim perihal yang sedang dia alami saat ini, yaitu dengan banyaknya perkara atau permasalahan uang ya, permasalahan duniawi yang sedang dia hadapi. Dan dia pengen banget bisa nembusin togel gitu. Mbak Ukim menolak, jangan, karena itu bukan solusi. Tapi terus si Kang Sukron ini berkali-kali minta tolong, mohon-mohon, memaksa, sampai berjam-jam di rumahnya tuh Om. Dan ternyata si Mbak Ukim ini tergerak hatinya. Ya udah, kalau emang maksa, silahkan. Tapi saya nggak mau menanggung akibatnya kalau terjadi sesuatu. Ya, kata Mbak Ukim. Dan saya hanya memberitahu tata caranya, proses ritualnya, silakan laksanakan. Saya nggak akan mendampingi. Tempatnya di mana, silakan. Kalau di situ ada hak kamu, berjodoh kamu akan dapat. Tapi kalau nggak berjodoh, kamu nggak akan dapat. Saya akan kasih tahu aja.
Bentar Kang, Ya. Mbak Ukim itu apa ya, rumahnya itu jauh dari Sukron ini atau dekat? Lumayan, cukup jauh, masih satu kabupaten, tapi cukup jauh ya. Jaraknya sekitar 4 sampai 5 jam lah. 4 sampai 5 jam kalau ditempuh dengan kendaraan motor ya. Karena memang di daerah perkebunan atau perbukitan rumahnya Mbah Ukim ini, jadi cukup makan waktu untuk sampai ke rumahnya Mbah Ukim ini. Tapi desa itu di desa atau Ya, di satu desa. satu desa? Tapi desa itu belum terlalu padat penduduk Om Yu, gitu. Nah, jadi di rumah Mbah Ukim ini hanya beberapa rumah aja ya, maksudnya di apa? Desa. Di desa Mbah Ukim ini hanya Jaraknya jauh-jauh. betul jaraknya masih jauh-jauh. Lanjut, Kang. Nah, akhirnya si Mbah Ukim ini kasih saran. Silakan Mas Sukron, dia bilang gitu. Lakukan ritual di pohon pisang yang sedang hamil. Gitu. Maksudnya, Kang? Nah, jadi ada pohon pisang yang sedang hamil itu maksudnya itu bukan istilah Om Yu. Oke. Tapi memang betul pohon pisang itu ada yang sedang hamil. Contohnya pohon pisang yang memang sedang mekar ya. Artinya sedang berbuah. Dan kalau kita lihat ini ada di pisang itu ada jantung pisang ya. Iya. Nah, yang sedang merekah itu sebetulnya sedang hamil. Gitu. Jadi kalau bahasa sana si pohon pisang lagi hamil nih. Gitu. Dia Ciri-cirinya berarti. ciri-cirinya betul. Jadi si pohon pisang ini sedang hamil, dia mau melahirkan. Gitu. Nah, mau melahirkan dalam hitungan beberapa minggu lagi gitu. Nah, si Kang Sukron ini sempat bingung, waduh, carinya dari mana? Carinya kemana? Mbah, gitu. Ada tempatnya, cukup jauh. Saya cuma kasih tahu aja, dan silakan lakukan. Bagaimana cara melakukannya, Mbah? Kamu cukup beli menyan, ya, terus bunga-bunga, bunga rampe, dia bilang, minyak, pewangian, apa aja terserah, dan tali ijuk, ya, tali ijuk tuh yang biasa buat ikat-ikat yang hitam. Nah itu. Terus caranya gimana? Kamu ikat aja. Kamu ikut, kamu belit si pohon pisang tadi. Pohon pisang yang lagi hamil ini kamu belit. Nah bacaannya ini. Dikasih bacaan. Dikasih bacaannya nih. Selama kamu membelit, kamu baca terus. Ini dimulai jam 11 malam. Mulai jam 11 malam. Setelah kamu selesai membelit, kamu duduk berhadapan sama pohon pisang itu kurang lebih jarak sekitar 20 atau 30 meter dari kamu deh. Jangan terlalu dekat. Nanti siapapun yang akan datang, kamu nggak boleh lari. Bahkan kamu harus pinta. Kamu tantang siapapun yang datang. Dia akan minta supaya dilepaskan ikatannya dan kamu bilang sama dia, saya akan lepaskan ikatan itu. Gitu. Kata si Mbah Ukim nih ke Kang Sukron. Saya akan lepaskan ikatan tersebut, tapi kamu harus bantu saya untuk bisa mengeluarkan angka togel yang akan keluar besok. Wah, begitu. Itu arahan dari Mbah Ukim. Singkat cerita, dia pun akhirnya walaupun jauh jaraknya ke pasar ya, dia coba berupaya untuk secepatnya beli barang-barang tadi untuk syarat. Akhirnya menjelang jam 9, dia udah siap semua peralatan yang dibutuhin. Dibawalah sama si Mbah Ukim nih Kang Sukron ke perkebunan pisang. Bukan perkebunan pisang sih sebetulnya itu hanya perkebunan, tapi ada beberapa pohon pisang ya, ada beberapa pohon pisang dan salah satu pohon pisangnya itu sedang hamil Om Yu. Itu di hari yang sama? Di hari yang sama, masih di hari itu juga. Kurang lebih jam 10 malam sampai di perkebunan tersebut, si Mbah Ukim bilang, ini pohon pisangnya, kamu ikat, kamu lakukan tata cara yang saya kasih tadi, yang saya jelaskan. Siap Mbah. Gitu. Saya
tidak bertanggung jawab apapun yang terjadi. Silakan lanjutkan, saya pulang. Siap Mbah, terima kasih Mbah. Jadi karena rasa berharapnya yang begitu hebat gitu, keberanian itu datang. Dia nggak ngerasain takut tengah malam, dan nggak ngerasain dingin, nggak ngerasain segala macam, nggak. Hilang aja rasa-rasa itu. Dia hanya berharap, dia berhasil, dia dapat nomor, besok pasang, dia bisa tembus angka tersebut, dan dia terbebas dari masalah dia. Akhirnya dia coba mulai. Tepat jam 11 malam, dia belit si pohon pisang tadi. Ya, sama tali ijuk tadi. Dia belit sekencang-kencangnya dengan mantra-mantra yang diajarkan sama Mbah Ukim tadi. Jadi tali itu memang panjang. Ya, tali itu memang panjang ya. Dia sambung menyambung. Gitu, sambung menyambung, dia ikat. Pohon pisang ini lumayan dari bawah. Dia ikat terus sampai ke atas. Batangnya Ya. aja. Batangnya aja ya. Sampai mulai di ininya, di dahan-dahannya sudah gitu. Dia ikat semua. Setelah selesai, si pohon pisang itu jadi posisinya terlilit gitu. Terlilit sama tali ijuk tadi. Selesai, dia duduk persis di depan pohon pisang tadi, jaraknya kurang lebih sekitar 20-30 meter dari arah dia, persis berhadapan. Dia baca, ya, dia wiridkanlah mantra yang dikasih sama Mbah Ukim tadi. Sambil di depannya ada beberapa sesajen yang dikhususkan. Dia baca. Kurang lebih sekitar 2 jam kemudian, pohon pisang yang tadi dibelit itu tiba-tiba bergoyang kencang. Kanan kirinya itu ada beberapa pohon. Ada juga pohon pisang, tapi nggak goyang. Jadi bukan goyang karena angin. Dia goyang sama batangnya itu, gitu. Pohonnya yang goyang ya, bukan rantingnya atau dahan-dahannya, bukan. Oke, itu berarti jam 11 di situ jam setengah 2. Mhm. Setengah 2 pagi ya, dini Ya. hari ya, berarti itu baru mulai ada. Baru mulai sekitar jam 1, jam setengah 2 mulai bereaksi. Dia pun sempat kok belum ada reaksi apa-apa, dia belum ngerasain apa-apa gitu ya. Tapi terus dia karena tekadnya yang bulat ya, tekadnya yang kuat, dan dia meyakini arahan ritual yang dari Mbah Ukim tadi. Gitu. Goyang mulai. Dia ngelihat, wah, dalam hatinya nih, wah, goyang, goyang. Wah, ini mulai bereaksi gitu. Tiba-tiba persis di depan dia dari belakang pohon pisang itu datanglah sesosok wanita paruh baya dengan kondisi sedang hamil. Postur tubuhnya standar dengan mengenakan baju daster, baju terusan gitu ya, seperti orang hamil, dan berjalan menuju ke arah Sukron tadi. Jaraknya jauh ya. Jaraknya cukup lumayan, sekitar 20-30 meter. Dia mendatangi Kang Sukron, si makhluk wanita tadi, dalam keadaan sedang hamil, sambil memegang pinggang, dan dia menangis. Kenapa saya dililit? Kenapa saya diikat? Kamu siapa? Kamu siapa? Tolong saya. Terus menangis. Awal mulanya Kang Sukron cukup takut dengan suara tangis tadi. Tapi karena ingat kata Mbah Ukim tadi, jangan kabur dan kamu hadapi. Kamu sampaikan maksud dan tujuan kamu. Supaya maksud dan tujuan kamu ini akhirnya kamu dapatkan dari makhluk yang akan hadir nanti. Nah, jadi Kang Sukron meyakini bahwa itu adalah makhluk yang dimaksud oleh si Mbah Ukim. Yang ada di dalam pohon pisang tersebut. Jadi si wanita yang paruh baya tadi ya, itu adalah jelmaan dari pohon pisang yang sedang berbuah tadi, yang sedang hamil, gitu. Dia menangis sampai akhirnya mendekat, jarak kurang lebih sekitar 5 mungkin atau 10 meter lah. Ada apa ini?
tolong, siapa kamu? Sambil pegang pinggangnya. Saya mau melahirkan. Bagaimana bisa saya melahirkan kalau saya diikat seperti ini? Mulai merasakan ketakutan. Mulai merasakan ketakutan. Tapi kembali lagi tekadnya kuat. Dia bilang sama si perempuan yang hamil tadi. Sebentar Kang, sorry, sebelum bilang lagi, bentuknya si perempuan ini kondisi kehamilannya kurang lebih berapa Kondisi kehamilannya ini hamil tua. Jadi seperti menggambarkan seperti dia akan melahirkan beberapa hari lagi. Ya, mungkin kalau di manusia ini sudah tinggal menghitung hari atau udah masuk hari. bulan? Rambutnya panjang? Rambutnya panjang dengan gaun yang putih tapi agak kusam gitu ya. Dia cantik, Pokoknya cantik. parasnya cantik bersih. Bahkan dia wangi gitu. Dan itu nggak membuat si Sukron takut sekalipun dia melihat langsung jelas gitu. Soalnya kan. Cantik soalnya. Coba kalau Beda. iya. Tapi rasa takutnya tetap ada karena memang itu ritual baru yang pertama kali dia lakukan. Yang kedua, suara tangisnya yang begitu keras kedengeran sama si Kang Sukron. Tapi terkalahkan rasa takut tadi. Akhirnya dijawab sama si Kang Sukron. Sewaktu si wanita tadi nanya, kenapa kamu melilit saya? Siapa kamu? Tolong saya, tolong lepaskan ikatan saya, tolong lepaskan lilitannya. Saya mau melahirkan. Kang Sukron bilang, baik, saya akan melepaskan lilitan di tubuh kamu, di pohon pisang ini. Tetapi saya minta kamu memenuhi apa yang saya inginkan. Kamu menginginkan apa? Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa. Saya hanya ingin kamu bisa menyebutkan nomor yang akan keluar besok. Nomor tersebut akan keluar besok di siang hari pada pukul 2. Dia seperti itu bilang. Pada hari itu anggap aja hari Senin ya Kang. Berarti jam 2 itu kurang lebih besok Sudah masuk ke hari Selasa. ke hari Selasa. Jadi besok bukan di hari Rabu ya. bukan di hari Rabu, jadi di hari Selasa sebetulnya gitu. Akhirnya si perempuan tadi bilang, saya tidak mengerti, maksudnya apa gitu. Kamu tidak perlu pura-pura. Besok saya akan memasang lotre atau togel dengan pasaran Sydney. Dia bilang begitu, Om Jul. Saya ingin kamu bisa menembus 4 angka untuk saya karena saya sedang dililit hutang. Saya ingin melunasi hutang-hutang saya. Kalau kamu bisa menyebutkan angka yang akan keluar besok dan angka itu benar keluar, maka akan saya buka besok malam setelah terbukti. Dia masih menangis. Tolong jangan siksa saya. Saya sebetulnya tidak mau menyiksa kamu, tapi tolong kamu bisa bantu saya. Pada akhirnya menyerah si perempuan tadi pun. Dikasihlah angka. Dia kasihkan, dia sudah, mohon maaf tadi kelewat, sudah siapin tuh kertas sama pensil. Ya, itu salah satu peralatan yang diharuskan dibawa. Gitu. Dia kasihkan, dia terima sama si perempuan tadi. Nah, si perempuan tadi menerima, tetapi pada saat menerima si perempuan tadi memang nggak terlihat menulis, Om Yu, gitu. Dia langsung mengembalikan lagi, dan ternyata sudah ada catatan di situ. Tanpa menulis. Jadi nggak kelihatan si perempuan tadi itu menulis angkanya, nggak, gitu. Dia ambil lagi, dia lihat sudah ada angkanya, gitu. Dan akhirnya baik, kalau nomor ini, angka ini keluar besok siang, saya akan lepaskan kamu malamnya.
saya akan kembali ke sini untuk melepaskan lilitan ini. Sambil menangis, dia meninggalkan Kang Sukron tadi. Saya minta segera, saya mohon, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak kuat. Silakan, kamu kembali. Kembalilah si perempuan tadi. Kang Sukron sudah ingin buru-buru nih. Waduh, saya dapat akhirnya. Benar yang kata Mbak Ukim tadi, gitu kan. Nah, dia selesaikan, dia sempurnakan proses ritual dia, selesai. Dia simpan baik-baik, bahkan sempat dia catat juga di HP dia. Supaya nggak lupa ya, nggak hilang nomornya itu. Dia kembalilah ke rumah Mbah Ukim. Sampainya di rumah Mbah Ukim, dia ceritakanlah ihwal yang terjadi tadi ke Mbah Ukim. Dan Mbah Ukim hanya bilang, ya silahkan, semoga itu jodoh kamu. Semoga di situ ada rezeki kamu, dan ingat kamu jangan melanggar janji. Setelah kamu dapat, lepaskan lilitannya. Karena dia pun makhluk hidup. Gitu, kata Mbah Ukim. Baik Mbah. Si Sukron pun tidur beberapa jam di rumahnya Mbah Ukim. Sampai akhirnya menjelang siang, dia keluar, izin sama Mbah Ukim, Mbah saya mau ke daerah kota dulu ya. Gitu. Ya silakan. Gitu. Nah, dia cari tempat yang kira-kira enak. Tujuannya maksudnya untuk masang, yang sinyalnya bagus katanya. Akhirnya dia pasang di situ lewat handphone dengan deposit yang dia punya di akun dia itu ya. Jadi dia pasang online ya Om ya. Dia pasang, entah berapa banyak pasangnya, nggak sampai sedetail itu. Sampai akhirnya tiba waktunya jam 2 siang. Dia lihat pelan-pelan. Ternyata satu persatu dia lihat angkanya